Secara general, Chainsaw Man adalah cerita tentang iblis dan para pembasminya. Cerita yang sebenarnya umum banget di demografi shonen. Tapi yang unik di seri ini adalah mereka nggak pernah secara gamblang ngasih info-info dasar tentang dunianya. Jadi pembaca harus teliti memahami lore dan world building di seri ini lewat dialog-dialog antar karakternya. Nah, di video ini gue mau bahas soal hal-hal dasar yang perlu kalian tahu sebelum nonton anime Chainsaw Man ini. Dan di sini sebisa mungkin gue nggak bakal ngasih spoiler berat, terutama yang berhubungan dengan plot twistnya. Jadi Chainsaw Man bersetting di dunia di mana Devil muncul di bumi. Dan di sini ada dua elemen penting, yaitu Devil dan Devil Hunter. Pertama kita bahas dulu apa itu Devil. Devil lahir pertama kali di neraka. Mereka terlahir dengan nama yang diambil dari konsep-konsep yang ada di dunia manusia. Mulai dari konsep-konsep seperti bencana alam, senjata, sampai buah-buahan. Semakin konsep tersebut ditakuti oleh manusia, semakin kuat pula Devil yang mewakilinya. Bahkan di antara para Devil, ada yang dijuluki sebagai Primal Devil. Mereka adalah Devil yang mewakili konsep yang jadi ketakutan alami manusia. Dan saking kuatnya, para Primal Devil ini nggak pernah merasakan yang namanya kematian. Jadi mereka selalu ada di neraka dan nggak pernah bereinkarnasi ke bumi. Devil juga bisa dibilang makhluk yang abadi karena mereka punya siklus reinkarnasi bolak-balik antara neraka dan bumi. Jadi saat Devil mati di neraka, mereka bakal bereinkarnasi ke bumi. Dan sebaliknya, saat mereka mati lagi di bumi, selama nama atau konsep mereka masih ditakuti oleh manusia, mereka bakal terlahir lagi di neraka. Tapi tiap kali mereka mati dan bereinkarnasi, mereka nggak punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Secara umum, wujud Devil biasanya mengandung karakteristik dari konsep yang mereka wakili. Bat Devil punya wujud kelelawar raksasa. Tomato Devil punya wujud tomat dengan kaki di bawahnya. Tapi organ dalam mereka cenderung menyerupai manusia dengan usus dan darah tersimpan di dalamnya. Nah, darah dan organ manusia jadi makanan favorit buat para Devil. Meski mereka bisa mengonsumsi darah dan daging Devil lain, para Devil lebih suka memakan manusia buat memulihkan diri. Mereka menganggap kalau manusia terasa lebih lezat. Inilah kenapa mereka secara alami memburu manusia di bumi. Bahkan menurut statistik, 7 dari 20 warga Jepang mati dibunuh oleh Devil. Artinya penyerangan Devil jadi penyebab kematian paling tinggi di sana. Nah, wujud Devil juga bisa bergantung ke seberapa bencinya mereka ke manusia. Karena ada juga Devil yang cenderung nggak benci ke manusia. Devil seperti ini biasanya punya wujud yang menyerupai manusia. Contohnya ada pada Spider Devil dan Angel Devil. Tapi bukan berarti mereka nggak akan segan ngebunuh manusia. Mereka tetap punya sifat angkuh yang anggap kalau manusia lebih rendah. Nah, hubungan manusia dengan Devil juga bisa diikat dengan kesepakatan yang disebut kontrak. Dengan memberi semacam imbalan atau tumbal, Devil bisa meminjamkan kekuatannya ke manusia. Tapi semakin kuat Devil tersebut, semakin berat juga imbalan yang harus diberi. Jadi imbalannya bisa berupa anggota tubuh, sisa umur, sampai nyawa manusia. Tapi Devil juga bisa aja ngasih kontrak ke manusia tanpa imbalan yang berat. Syaratnya si Devil harus suka atau tertarik ke manusia tersebut. Nah, setelah kontrak antara Devil dan manusia terikat, mereka harus mematuhinya. Dan kalau salah satunya ngelanggar, dia bakalan mati. Nah, Devil yang hidup di bumi bisa dibagi ke 3 jenis. Selain ada jenis Devil biasa, ada juga 2 jenis Devil lain yang disebut Fiend dan Hybrid. Pertama, kita bahas Fiend. Fiend adalah Devil yang merasuki jasad manusia yang udah mati. Cara ini biasa dilakukan oleh Devil saat mereka udah sekarat atau melemah. Dan satu-satunya cara buat terus hidup adalah dengan memakai jasad manusia. Makanya kekuatan Fiend biasanya lebih lemah dari kekuatan Devil aslinya. Bahkan Fiend juga nggak bisa melakukan kontrak dengan manusia. Kelemahan lain Fiend adalah mereka juga nggak abadi. Jadi mereka bisa mati kalau terkena serangan yang fatal. Tapi sama seperti Devil, Fiend juga masih bisa memulihkan diri dengan meminum darah. Dari wujudnya, Fiend biasanya punya fitur yang berasal dari wujud Devil mereka. Dan fitur tersebut biasanya ada di kepala. Sementara itu dari segi sifat, sebagian besar kepribadian Fiend berasal dari Devilnya. Tapi terkadang ada juga yang masih menyimpan sedikit kepribadian manusia yang jadi jasadnya. Terutama kalau otak di jasad tersebut masih utuh. Bahkan ada juga fenomena di mana kepribadian Devil dan manusia eksis bersama-sama dalam satu tubuh. Jadi seakan orang tersebut punya 2 kepribadian. Berikutnya soal Hybrid. Hybrid adalah manusia yang udah menyatu dengan Devil dan bisa memakai kekuatan Devil tersebut. Ini biasa dilakukan lewat sebuah kontrak antara manusia dengan Devil. Contohnya kayak Pochita dan Denji. Beda dengan Fiend, Hybrid masih punya wujud dan kepribadian manusia. Tapi mereka bisa berubah ke wujud gabungan antara manusia dan Devilnya.
Di wujud inilah para hybrid bakal memakai kekuatan dari devil aslinya buat bertarung. Buat berubah sendiri, para hybrid punya trigger masing-masing di tubuh mereka. Sebagai contoh, Denji harus menarik ekor Pochita yang ada di dadanya. Mirip seperti gimana orang harus menarik tali engkol buat menyalakan gergaji mesin. Sama kayak Finn atau devil biasa, hybrid juga bisa memulihkan diri dengan meminum darah. Tapi kalau mereka kehabisan darah, transformasi mereka bakal terhenti. Dan saat triggernya ditarik kembali, mereka nggak bisa berubah wujud lagi sampai adanya pasokan darah yang cukup. Kalau dibanding dengan Finn, hybrid punya kekuatan yang paling mendekati devil aslinya. Bahkan hybrid juga bisa melakukan kontrak dengan devil lain. Artinya hybrid ini seperti versi upgrade-nya Finn. Bahkan mereka disebut sangat jarang ditemukan. Itu dia yang perlu kalian tahu soal devil. Berikutnya kita bahas Devil Hunter. Devil Hunter adalah mereka-mereka yang bekerja buat memburu para devil. Di dunia di mana penyerangan devil sering banget terjadi, Devil Hunter jadi pekerjaan yang sangat umum dilakukan. Upah yang mereka dapat dari membunuh devil juga bisa dibilang sangat tinggi. Meski begitu, resiko yang harus mereka hadapi juga sangat besar. Melihat rekan kerjanya mati dibunuh oleh devil seakan udah menjadi makanan biasa buat para Devil Hunter. Tapi hal ini nggak mengurangi rasa antusias para anak muda buat menjadikan Devil Hunter sebagai cita-cita mereka. Di dunia Chainsaw Man sendiri, Devil Hunter dibagi menjadi dua, Devil Hunter keamanan publik dan Devil Hunter sipil. Pertama, Devil Hunter keamanan publik. Mereka adalah Devil Hunter yang bekerja di bawah pemerintahan, dan seperti pegawai pemerintah lain, mereka digaji secara tetap. Devil Hunter jenis ini juga punya seragam resmi berupa pakaian formal. Mereka biasa memakai kombinasi kemeja putih, celana hitam, jas, dan dasi. Dan lebih menariknya lagi, pakaian ini disebut udah diperkuat dengan bahan khusus. Jadi seragam ini juga berfungsi sebagai pelindung para Devil Hunter. Nah, Devil Hunter keamanan publik biasanya ditugaskan buat menangani kasus devil yang berat. Jadi kebanyakan devil yang harus mereka lawan adalah devil yang terbilang kuat. Tapi inilah yang membuat mereka digaji tinggi dan bahkan dapat gaji cuti juga. Dalam menjalankan misinya, Devil Hunter jenis ini dibagi ke beberapa divisi. Dari mulai divisi biasa sampai dengan divisi khusus. Nah, divisi khusus inilah yang menjadi divisi unik karena di dalamnya diisi Devil Hunter non-manusia. Dan salah satunya adalah Denji, sang karakter utama. Devil Hunter jenis kedua ada Devil Hunter sipil. Mereka adalah Devil Hunter yang bekerja secara lepas. Jadi layaknya freelancer, mereka nggak bekerja di bawah naungan pemerintahan. Mereka pun dibayar sesuai dengan bounty dari devil yang mereka bunuh. Tapi nggak sedikit juga yang memilih menjual devil ke pasar gelap dan mendapat uang yang lebih besar. Devil Hunter sipil juga biasanya dikirim buat menangani devil yang lebih lemah. Ini mengingat mereka nggak punya keamanan selengkap Devil Hunter publik. Tapi terkadang Devil Hunter sipil juga disewa oleh Devil Hunter publik buat ngebantu suatu misi. Bahkan saat ada devil yang sedang dilawan oleh Devil Hunter sipil, Devil Hunter publik nggak boleh membunuh devil tersebut. Dan kalau melanggar, mereka bisa dipenjara. Jadi Devil Hunter sipil juga punya wewenang yang dilindungi oleh hukum. Nah, baik Devil Hunter publik maupun Devil Hunter sipil, keduanya memakai metode yang sama buat melawan devil, yaitu dengan berkontrak dengan devil tertentu dan meminjam kekuatan mereka. Jadi Devil Hunter sendiri punya beberapa devil yang udah ditangkap. Mereka pun dipenjara dan dipaksa buat bekerja sama dengan Devil Hunter. Tiap kali ada Devil Hunter yang butuh kekuatan, mereka pun harus membuat kontrak dengan devil-devil tersebut. Dan tetap aja, Devil Hunter perlu memberi imbalan sesuai dengan keinginan devilnya. Dan kebanyakan dari mereka biasanya menumbalkan organ tubuh seperti mata dan kulit buat mendapat kekuatan devil. Salah satu devil yang sering berkontrak dengan Devil Hunter adalah Fox Devil. Tapi devil ini disebut lebih suka berkontrak dengan Devil Hunter yang rupawan. Nah, selain dipinjam kekuatannya lewat kontrak, devil juga bisa direkrut menjadi Devil Hunter. Jadi karena devil dari awal nggak punya hak asasi manusia, mereka dibolehkan buat dibunuh oleh manusia. Karena itulah beberapa devil dan Finn yang nggak ingin diburu, biasanya memilih buat ngebantu manusia dengan bergabung ke Devil Hunter. Salah satu divisi yang terkenal menampung devil dan Finn adalah divisi khusus milik Devil Hunter keamanan publik. Tapi para devil yang menjadi Devil Hunter akan dianggap sebagai amunisi sekali pakai. Jadi kalau mereka ketahuan bersekongkol dengan devil yang jahat atau bahkan keluar dari divisi, mereka bakal dianggap sebagai pengkhianat dan akan langsung diburu oleh Devil Hunter. Itulah penjelasan dua elemen integral di cerita Chainsaw Man. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih mudah menikmati seri ini nantinya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.